Para sahabat, di tengah hiruk pikuk gerakan desa, baik oleh kepala desa, perangkat desa, berbagai asosiasi, asosiasi APDESI, kemudian juga ada asosiasi Badan Permusyawaratan Desa, APEDNAS, kemudian ada PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Demikian juga dengan PAPDESI, itu ada dua pendapat menyikapi Undang-Undang Desa. Yang jelas dari berbagai pihak itu mengapresiasi secara antusias terhadap Undang-Undang Desa, yang sebenarnya itu meneguhkan kedaulatan desa. Tapi memang ada distorsi yang luar biasa, baik dari sisi substansi maupun regulasi pelaksanaan kan banyak bermasalah, sehingga kewenangan desa itu dikebiri dalam banyak hal lah, termasuk juga undang-undang desa itu dicabut terutama dari sisi dana desa oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan seterusnya. Pendapat yang pertama menghendaki revisi Undang-Undang Desa. Ini tentu para kepala desa, perangkat desa, berbagai macam asosiasi mengambil posisi revisi. Mengapa mereka menginginkan revisi? Ya pertama karena masa jabatan 9 tahun itu kan harus direvisi, kalau nggak undang-undang kalau nggak direvisi kan nggak bisa. Kemudian juga mengembalikan dana desa yang sudah diambil oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kembali ke Undang-Undang Desa. Ini harus dipakai undang-undang ya, mencabut Undang-Undang Nomor 2 kan harus pakai undang-undang. Ditambah lagi dengan tuntutan 10% APBN untuk dana desa. Dikurangi cicilan hutang dan belanja subsidi. Nah ini kan asosiasi sedang melakukan negosiasi terus-menerus kepada pemerintah maupun DPR. Kemudian juga para perangkat desa. Ini mengusulkan tentang yang paling penting soal status kedudukan maupun hak-hak mereka. Selama ini statusnya kan tidak jelas ya. Apakah ASN atau buruh kan nggak jelas. Meskipun ini sebenarnya juga bisa kita buat di peraturan pemerintah. Kemudian juga ini dari BPD juga menghendaki supaya mereka itu ya seperti DPR lah, DPR desa. Jadi ada banyak hal yang poin-poin yang penting mereka suarakan untuk direvisi, dan saya juga memperoleh tugas untuk melakukan peninjauan ulang. Kalau revisi itu harus bagaimana dan seterusnya. Kami sudah mempersiapkan diri juga di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD. Kita sudah bedah kembali, sudah kritisi kembali undang-undang baik secara substansi, regulasi maupun implementasi juga sudah kita siapkan. Nanti kalau proses politik itu menggelinding, kami sudah mempersiapkan diri. Pendapat yang kedua itu jangan revisi lah gitu ya, tapi evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi dengan kajian, terutama kajian yang lebih komprehensif, lalu nanti revisi jangan dulu. Tetapi memperbaiki regulasi pelaksanaan. Dan ini diharapkan nanti presiden yang akan datang itu akan tampil beda, bukan melanjutkan distorsi dan reduksi atas undang-undang desa, tetapi peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya, itu dibabat ulang ya, diperbaiki ulang ya. Jadi supaya konsisten gitu. Meskipun periode pemerintah periode ini kan berjanji untuk melakukan konsistensi gitu ya. Tetapi inkonsistensi itu kan sudah ditempuh pada masa tahun 2014 sebelum Presiden Joko Widodo itu duduk. Nah, kita harapkan pada waktu itu muncul peraturan pemerintah baru. Meskipun dulu ada revisi ya, ada revisi PP 43, PP 60 pada tahun 2015 dan seterusnya. Tetapi itu masih tambal sulam, belum melakukan koreksi yang lebih total, membuat regulasi itu yang tegak lurus, yang konsisten, yang koheren
dengan roh Undang-Undang Desa, dengan rekognisi subsidiaritas, demokrasi, dan redistribusi. Jadi penyimpangan itu sudah banyak sekali dan itu sudah kita bicarakan ya. Bagaimana distorsi reduksi terhadap Undang-Undang Desa itu. Jadi ini keduanya masuk akal dan terkesan pendapat antara evaluasi dan revisi ini dikotomis, berlawanan secara diametral. Para pendukung evaluasi itu cukup banyak. Ya, termasuk para pejabat di Kemendagri itu selalu mengingatkan hati-hati. Nanti kalau ini tergelincir bisa rusak loh. Soal masa jabatan ini jangan-jangan bukan 9x3 tapi malah bisa diturunkan 5x2 kan rugi. Demikian juga dengan Ketua Pansus, Kiai Ahmad Muqowam juga mengingatkan ini evaluasi dulu. Ya silakan aja kalau ngomong di luar begitu, tetapi penting ini untuk gerakan ini supaya orang itu hati-hati atau tidak terburu-buru untuk melancarkan revisi karena revisi itu bisa liar karena kondisi hari ini dengan kondisi dulu sangat berbeda. Kedua-duanya masuk akal ya. Nah lalu ada sejumlah teman yang diskusi dengan saya. Bagaimana sebaiknya? Saya menyikapi dua kutub ini antara evaluasi dan revisi ini begini. Antara evaluasi dan revisi ini bukan dikotomi yang diametral, bukan berlawanan, tetapi kontinum. Satu garis, satu tarikan nafas. Tentu semua akan kita awali dengan kajian, dengan evaluasi yang lebih seksama. Bukan semata-mata masuk ke dalam prolegnas, masuk dalam proses pembahasan, tetapi kita tidak punya basis pengetahuan yang memadai. Sehingga nanti ini proses politik, proses hukum yang ada di revisi ini bisa kacau balau. Jadi mau revisi juga diawali dengan evaluasi. Nah, nanti kalau ada proses politik yang semakin kencang, entah itu karena gerakan yang lebih besar lagi, atau karena diplomasi yang kemudian disepakati baik itu pemerintah maupun DPR, gitu, maka ya revisi itu jalan. Tapi jangan sampai revisi ini kosong, blank. Jadi ini satu garis ya, satu garis kita siapkan sedemikian rupa kan ada 3 sisi nih. Ada sisi pengetahuan, gerakan, dan diplomasi. Pengetahuan kita siapkan. Kami Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD itu sudah mempersiapkan meskipun belum 100%. Kita sudah melakukan pemetaan, siapa ngomong apa, siapa berpendapat apa, sudah kita siapkan. Metriknya sudah ada, tapi belum kita bunyikan secara lebih baik, secara utuh. Kami juga sudah melakukan survei terhadap pendapatan para kepala desa. Nanti ini baru proses diolah. Kita pengennya banyak sekali kan, kita sebar pakai Google Form di berbagai tempat, tetapi baru 200-an yang didapat. Apa boleh buat? Nanti akan kita sajikan data itu sekecil apapun, karena pada prinsipnya kalau pendapatan kepala desa dalam satu kabupaten itu akan relatif sama. Meskipun ada variasi pada sisi tunjangan, terutama di Jawa, karena ada tanah bengkok yang luasannya berbeda-beda satu desa dengan desa yang lain. Tetapi tentu ini menjadi dasar ya. Misalnya soal penghasilan, ini kan kalau ya rata-rata kan sekitar 3 juta. Ada yang memang 7 juta, ada yang lebih. Tapi umumnya ya sekitar 3-5 juta. Itu relatif rendah. Kalau kepala desa begitu berarti perangkat desa lebih rendah lagi dari itu. Sekali lagi ini satu kontinum ya, para pihak nanti kalau sudah ada proses politik yang lebih kencang ini evaluasinya jalan. Jadi tidak maksud saya evaluasi tidak ditinggalkan begitu. Tetapi evaluasi itu juga bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama, evaluasi akan menghasilkan perubahan pada sisi peraturan pelaksanaan. Itu bisa itu. Dan Pak Muqowam itu harapannya seperti itu. Yang kedua, hasil evaluasi itu akan bisa mengarah pada revisi tergantung pada kesepakatan dan proses politik yang menggelinding, menggelembung
baik itu di kalangan pemerintah desa, kemudian asosiasi desa di pemerintah dan juga di DPR. Dan tentu pihak pemerintah juga sudah mempersiapkan diri, meskipun tidak akan mengambil peran aktif untuk melakukan revisi. Tetapi ketika proses politik ini menggelinding, itu pemerintah itu juga akan siap ini punya barang nih. Kemungkinan nanti bulan Juni ini pemerintah ini kalau misalnya ini berproses begitu, barang sudah siap. Hasil evaluasi sudah siap, naskah akademik sudah siap. Nah, prinsipnya kami begitu. Kami tentu bergerak di sektor pengetahuan, di basis pengetahuan. Ya bukan berarti kami meninggalkan politik, bukan, karena bagaimanapun proses membicarakan undang-undang untuk hajat hidup orang banyak itu harus bisa mempertautkan antara pengetahuan dan politik. Bukan hanya pengetahuan tapi anti politik, tapi juga tidak hanya surak hore di sektor politik, tetapi juga punya basis pengetahuan yang memadai. Sehingga nanti apapun, baik itu evaluasi maupun revisi, itu kita kuat. Jadi artinya, baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi politik itu lebih dalam, lebih memadai, lebih jernih. Dan prinsipnya seperti pesan Pak Mukwam, ya, hal-hal yang baik, yang lama itu tetap dipertahankan, ya, harus kita pertahankan, seperti konsep rekognisi dan subsidiaritas. Tetapi gagasan yang lebih baik itu wajib untuk kita cari. Saya kira demikian dan